Seorang pria bernama John Ken terlihat keluar melewati ruang bawah tanah yang berada di rumahnya. Sambil membawa sebuah koper, ia berusaha menghindari seseorang. Sedangkan di dalam rumah, terlihat seorang pria yang sedang mencari keberadaan Ken. Saat Ken sudah berhasil keluar, Ken langsung meledakkan rumahnya beserta si pria yang tadi. Setelah itu, Ken pergi menggunakan mobilnya. Tapi saat di perjalanan, sialnya sekelompok orang menembaki mobil Ken, yang membuatnya akhirnya kecelakaan. Setelah beberapa jam, Ken yang tadi mengalami kecelakaan terbangun di sebuah rumah sakit. Tapi Ken tak mengingat apapun. Dokter Garja menjelaskan bahwa Ken mengalami amnesia pasca trauma, sehingga Ken harus dirawat di rumah sakit ini hingga sembuh total. Di sana terlihat seorang wanita bernama Anna yang mengaku sebagai istri Ken. Tapi Ken tak mengingat sama sekali. Kemudian Anna berusaha mengingatkan Ken tentang identitasnya. Tapi Ken benar-benar tak tahu dan tak mengingat apapun. Setelah itu, scene berpindah pada seorang pak tua bernama Nick. Nick adalah ketua agen BAA yang sedang menyelidiki rumah Nick pasca kebakaran. Di sana, Nick menemukan jasad Gosyong, seorang pria yang Nick kira itu adalah Ken. Tapi saat melihat ada jalan keluar rahasia, Nick yakin bahwa Ken telah kabur. Kemudian, ia memerintahkan anak buahnya untuk segera menemukan Ken. Sampai di sini, kita belum mengetahui mengapa Ken dicari banyak orang. Apakah ia maduk sendal tetangga? Di rumah sakit, Ken didatangi oleh seorang pria bernama Eddie. Eddie mengaku sebagai teman dekat Ken. Tapi lagi-lagi Ken tak mengingatnya sama sekali. Kemudian, Eddie mendatangi Dokter Garja. Ia mengancam akan membunuh anak si dokter jika ia tak segera mengembalikan ingatan Ken. Pasalnya, Eddie membutuhkan ingatan Ken agar ia bisa menanyakan di mana letak koper yang Ken bawa semalam. Setelah mendapat ancaman, Dokter Garja langsung menemui Ken. Ia berniat menyuntikkan obat yang bisa langsung memulihkan ingatan Ken, meskipun obat itu sangat berbahaya. Ken yang curiga langsung amuk-amukan. Ia langsung mengganti pakaiannya dan membawa Anna pergi. Saat di lift, Ken bertemu anak buah Eddie. Dan udah tentu Ken langsung merungkatkan si Dugong. Saat Ken keluar dari lift, ia bertemu dengan si Dugong yang lain. Dan untungnya, Anna dan Ken berhasil masuk ke lift. Tapi sialnya, lift itu tak bisa bergerak. Karena ternyata, lift itu telah dirusak oleh Eddie. Ken yang tak kehabisan akal nekat kabur menggunakan kabel lift bersama Anna. Kemudian, Ken dihubungi oleh Eddie. Di sini, Eddie berkata bahwa ia hanya ingin koper yang Ken bawa. Dan jika Ken tidak menyerahkan koper itu, maka Eddie akan terus memburunya. Tapi Ken tidak memperdulikan perkataan Eddie. Ia terus melanjutkan pelariannya sambil membawa Anna. Setelah itu, Ken dan Anna bersembunyi di gudang. Di sana, Ken langsung mengikat Anna, karena ia mengira Anna bersekongkol dengan Eddie. Ken meminta Anna menjelaskan semuanya. Kemudian, Anna berkata bahwa sebenarnya Ken dan Eddie adalah bestie. Kalian berdua kartel narkoboy terbesar di wilayah ini. Anna juga berkata bahwa ia bukanlah komplotan Eddie. Setelah mendengar perkataan Anna, muncul sedikit ingatan Ken yang membenarkan bahwa ia dan Eddie adalah bandar narkoboy. Eddie dan anak buahnya terus mencari keberadaan Ken. Ia juga mendatangi ruangan CCTV demi mengetahui keberadaan Ken. Ken yang keluar dari gudang langsung dihadapkan dengan dua anak buah Eddie. Setelah berhasil merungkatkan para dugong, Ken kembali ke ruang rawatnya. Ia mencari barang-barangnya. Di dalam dompetnya, Ken menemukan secari kertas yang berisi angka. Saat sedang berusaha mengingat, tiba-tiba anak buah Eddie menyuntikkan sesuatu ke tubuh Ken. Tapi meskipun sedikit oleng, Ken berhasil merungkatkan para dugong itu. Dan kini, Ken kembali berhadapan dengan si Bagong Gempal.
Ken yang sepoyongan hampir aja dikalahkan oleh si Gempal. Tapi untungnya, ia berhasil membalikkan keadaan. Setelah itu, Ken bertemu dengan si dokter. Ken merasa kesal karena si dokter bagian dari Eddie. Tapi, si dokter menjelaskan bahwa sebenarnya ia terpaksa melakukan itu karena diancam oleh si Eddie. Dokter Garja menjelaskan bahwa sebenarnya Ken telah mencuri koper milik Jenderal Montejo. Jenderal Montejo adalah perwira militer yang menaungi semua kartel dan mafia. Ia memerintahkan para gangster untuk merebut kembali koper itu dari Ken. Kemudian, Dokter Garja memberikan Ken suntikan yang mampu dengan cepat mengembalikan ingatannya. Eddie yang melihat si Gempal telah modiar, langsung menyuruh anak buahnya memadamkan semua saluran listrik dan mengunci semua pintu agar Ken tidak bisa keluar. Di sisi lain, Ken terlihat sedang menghubungi nomor telepon yang berada di dompetnya. Dan ternyata, nomor itu adalah nomor Nick si ketua DIA. Nick langsung bertanya di mana keberadaan Ken. Tapi Ken tak menjawab. Ia malah bertanya siapakah ini dan apa yang sebenarnya terjadi. Saat Nick hendak menjawab, sialnya telepon pun terputus. Dan Nick tidak bisa melacak keberadaan Ken, karena telepon yang Ken pakai adalah telepon satelit. Setelah itu, Ken tak sengaja menemukan sebuah ruangan rahasia, yang ternyata itu adalah pabrik narkoboy. Dan selama ini, rumah sakit ini adalah hanya sebagai kedok doang. Setelah itu, Ken kembali menemui Anna. Ken meminta penjelasan pada Anna mengenai pabrik narkoboy ini. Ia ingin Anna menjelaskan semuanya dengan sejujur-jujurnya. Dan Anna pun menjawab bahwa benar, rumah sakit ini sebenarnya adalah pabrik narkoboy. Dan Anna sudah mengetahui itu semua sedari dulu. Dan pabrik ini adalah milik Jenderal Montejo. Eddie dan Ken lah yang bekerja untuk si Jenderal. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba anak buah si Eddie menyergap mereka. Dan ternyata Anna bukanlah bondan biasa. Ia mampu merungkatkan para dugong itu. Akibat perkelahian itu, Ken mengalami luka tusuk di perutnya, dan mereka pun harus bersembunyi di sebuah ruangan. Sementara itu, tiba-tiba telepon satelit Ken berbunyi, yang ternyata itu dari Nick. Nick menjelaskan bahwa sebenarnya Ken adalah agen DIA yang sudah 5 tahun menyamar sebagai bandar narkoboy. Hal itu sengaja dilakukan demi menjebak Jenderal Montejo. Ken adalah salah satu agen terbaik DIA. Setelah itu, Nick menanyakan keberadaan Ken, karena ia akan menyelamatkan Ken dari para kartel itu. Dan akhirnya, Ken pun memberitahu keberadaannya. Sementara itu, di luar dua anak buah Eddie sedang mencari keberadaan Ken. Karena tidak ada jalan lain, Ken dan Anna terpaksa kabur lewat langit-langit ruangan. Di tengah pelariannya, tiba-tiba ponsel Ken berbunyi. Hal itu tentu saja langsung diketahui oleh Eddie yang berada tepat di bawahnya. Eddie meminta Ken untuk segera menemuinya. Tapi Ken hanya diam ngejedok baik. Hingga akhirnya, beruntung Ken dan Anna berhasil menghindar. Ken terjatuh di ruangan gereja. Dan di sana sudah ada anak buah Eddie yang langsung mendodongnya. Ken yang kesal diudag malulu meminta penjelasan pada si botak. Dan si botak pun menjawab bahwa uang senilai 20 juta dolar telah ditransfer oleh Jenderal Montejo. Tapi Ken malah berkhianat dengan membawa kabur uang dan koper itu. Setelah mendengar hal itu, Ken pun akhirnya ingat bahwa ia telah menerima uang itu. Kemudian, Ken menyuruh si botak menghubungi Eddie, karena Ken ingin bertemu empat mata dengannya. Ken menyuruh Eddie untuk pergi ke atap rumah sakit seorang diri. Dirasa ini kesempatan emas, Eddie menyuruh anak buahnya menempatkan sniper di atap.
Dan ketika Eddie memberi aba-aba, barulah mereka bisa menembak Ken. Setelah itu, Eddie dan Ken akhirnya bertemu. Ken berkata bahwa ia sudah ingat tentang dirinya yang seorang agen DIA. Dan Eddie pun membenarkan hal itu. Eddie juga berkata bahwa sebenarnya ia juga agen DIA rekan Ken yang diberi tugas untuk menjatuhkan Jenderal Montejo. Namun, di sini Ken malah bingung apakah Eddie berkata jujur atau sebaliknya. Karena sebenarnya, Ken juga masih bertanya-tanya tentang dirinya, apakah ia orang baik atau orang jahat. Kemudian Eddie menjawab bahwa Ken sebenarnya adalah orang baik. Tapi karena di balik mereka ada Jenderal Montejo, orang yang sangat berkuasa, jadilah Ken berkumbang di dalam kejahatan. Setelah itu, Eddie menanyakan di mana koper itu. John yang mulai ingat memberitahu bahwa koper itu ia sembunyikan di sebuah lorong. Tapi karena Eddie terlalu bersemangat, ia jadi tak sengaja memberikan kode untuk menembak Ken. Dan untungnya, Ken dan Eddie berhasil sembunyi. Di sini, Eddie akhirnya jujur bahwa sebenarnya ia bukanlah seorang agen, melainkan kartel narkoba yang dipaksa membunuh Ken. Tapi hal itu sangatlah berat bagi Eddie, karena Eddie sudah menganggap Ken seperti saudara sendiri. Setelah mendengar hal itu, Ken pun pergi dengan cara melompat. Tak berselang lama, Nick kembali menelpon. Ia memberitahu Ken untuk segera pergi dari rumah sakit itu melalui pintu belakang. Karena saat Fajar datang, Nick akan menjemput Ken di sana. Eddie yang udah murka mulai menyandra beberapa warga sipil. Ia mengancam jika Ken tidak segera menyerahkan diri, maka Eddie akan membunuh mereka semua. Di sisi lain, si Bagong sedang mencari keberadaan Ken. Tapi tiba-tiba, Anna dengan sadis langsung merungkatkan si Dugong. Setelah itu, Anna menemui Ken. Anna tiba-tiba mengatakan bahwa sebenarnya ia adalah agen CIA. Anna sudah merencanakan semua ini bersama Ken. Dan isi dalam koper itu adalah data-data mengenai kebusukan pemerintah, bahkan kebusukan presiden. CIA menugaskan Anna dengan DIA untuk merebut koper itu. Dan sekarang Anna menanyakan di mana koper itu, karena Anna akan mengakhiri semuanya sekarang. Lalu Ken memberitahu bahwa sebenarnya koper itu diamankan oleh si dokter. Mereka membagi tugas. Anna akan mengambil koper itu, sedangkan Ken bertugas menghadapi si Eddie. Ken pun langsung menghubungi Eddie. Ia memintanya untuk bertemu di lantai 5. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu. Eddie langsung bertanya di mana koper itu. Tapi karena Ken ogah memberitahu, pertarungan pun tak bisa dihindari. Di saat Ken sudah tak berdaya, tiba-tiba untungnya Anna datang dan langsung merungkatkan si Eddie. Ken yang melihat Anna sudah membawa koper itu, langsung mengajaknya pergi menemui Nick yang telah menunggu mereka di sana. Di saat Anna dan Ken berada di dalam mobil, tiba-tiba anak buah Nick menodong Ken, termasuk Anna. Dan disinilah baru diketahui bahwa sebenarnya Nick dan Anna telah bersekongkol untuk membunuh Ken. Dan itu merupakan perintah langsung dari presiden. Karena presiden tahu jika Ken sudah mengetahui kebusukan-kebusukan pemerintah dari data yang berada di dalam koper itu. Dan ia takut jika suatu saat Ken akan membocorkan hal itu. Dan disinilah Ken akhirnya sadar bahwa selama ini ia hanya dimanfaatkan oleh DIA untuk merebut koper itu dari tangan Montejo. Ternyata Anna lebih memilih mengungkap semua kebusukan pemerintah bersama Ken. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang sangat luar binasa.